kemarin. Nggak ada yang bisa ya, situ juga nggak bisa. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Nah, kita mundur bab 4-nya sudah. Walaupun sebagian nanti ada ya, bagian ujung tuh ya yang gabungan itu. Jadi kita selesaikan dulu ini. Nah, kita masuk ke keputusan atau ada juga sebut bahasa Inggrisnya decision ya. Ada juga menyebut itu branch atau cabang ya. Nah, dia namanya bisa decision atau branch atau cabang keputusan ya. Yang isinya berarti ada bahwa kita mempunyai pilihan lebih dari satu. Nah, itu kemarin kan hanya satu masalah ya dikerjakan ya. Semangat. Nah, ini dia permasalahannya bisa lebih dari satu. Nah, kita bisa memilih mana yang mau dipilih dulu. Jadi ada untuk menentukan pilihan yang mau kita pilih, dia sama syaratnya dengan ulangan kemarin. Seperti persamaan logika, or, and atau not atau relasi, kecil dari, kecil sama dari, besar sama dari ya, dan sama dengan atau tidak sama dengan. Atau ada satu dari aritmatika yang menggunakan pembagi sisa ya, 40%. Nah, itu yang harus ada di dalam syarat untuk keputusan atau cabang. Itu ininya nanti ya. Jadi jika kita mempunyai pilihan lebih dari satu, tapi kita harus memilih dengan persyaratan tadi, yang isinya persyaratan tadi. Persyaratan yang pertama yang paling sederhana adalah pernyataan if. Dan pernyataan if adalah dia akan digunakan untuk mengarahkan keputusan bila kondisinya hanya ada dua. Hanya ada dua. Jadi jika suatu kondisi tertentu syaratnya terpenuhi, maka dia cabang itu atau permasalahan itu yang dikerjakan. Kalau tidak, berarti yang lainnya. Jadi kalau ada dua pilihan, ada cabang dua, berarti syaratnya cukup satu. Soalnya bagi yang bukan syaratnya tersebut tidak terpenuhi, berarti dia otomatis masuk ke cabang yang lain atau ke keputusan yang lain. Jadi dua tidak perlu dua syaratnya. Tapi kalau lebih dari dua nanti baru, ya kurang satu ya. Jika syaratnya lebih tiga, umumnya bersyaratnya harus dua. Syaratnya tiga, berarti empat, berarti syaratnya tiga, berarti n kurang satu gitu ya. Ini pernyataan yang paling sederhana dan hanya memiliki satu syarat. Syarat tersebut dipenuhi maka akan dikerjakan. Jika tidak, berarti dia akan mengerjakan pernyataan lain atau permasalahan yang lainnya. Contohnya di sini, sama ada suatu persimpangan jalan. Kita tidak mungkin memilih duanya sekaligus. Kita ke kiri atau ke kanan berbarengan, nggak bisa. Kalau kita ke kiri, berarti ke kanannya enggak. Jika ke kanan, berarti ke kirinya enggak. Nah, disinilah dia di tengah-tengah sebelum kita itu ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Umpamanya, jika ke kiri adalah umpamanya tempat pasar gitu ya, sedangkan ke kanan tempat sekolah. Jadi syaratnya hanya satu, tidak perlu sekolah dan pasar. Pokoknya jika umpama syaratnya kita tentukan jika mau ke pasar, berarti dia kita ke kiri. Kalau tidak, nah tidak perlu lagi dia mau ke sekolah ya, otomatis dia akan ke kanan. Nah jika syaratnya umpamanya kita buat yang ke sekolah, umpamanya, berarti jika saya ingin ke sekolah, berarti ke kanan, berarti yang ke pasaran tidak perlu. Jadi otomatis berarti jika bukan ke sekolah ke kanan, berarti otomatis dia ke pasar. Pilihannya enggak, jadi syaratnya cukup satu. Tidak perlu lagi yang keduanya diberi syarat. Salah dia nanti ya. Ini contoh sederhana daripada penggunaan if. Syarat-syarat tersebut, seperti saya bilang tadi, itu sama dengan ulangan. Ini contohnya, kita buat program yang dua kondisi. Nah ini hampir di banyak negara ya, orang menghindari angka-angka 13. Tapi ada juga ya daerah tertentu atau negara tertentu yang tidak masalah ya. Menghindari 13. Ini pokoknya ada bangunan dengan lantai lebih dari 13. Kalau kita menggunakan lift nanti ya,
Maka jika orang tersebut tidak mau ada nomor 13 pada lantainya, berarti dia setelah 12 dia lompat ke 14 gitu ya. Seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi berarti ke 14-nya 15 dan seterusnya. Berarti lantai di bawah 12 ke bawah berarti nomor lantainya sama dengan lantai yang sesungguhnya. Sedangkan 13 ke atas tidak. Dia tambah 1. Soalnya 13-nya nggak ditulis. Lantai 13 ditulis nomornya 14 karena menghindari nomor 13. Dari 14 menjadi 15 dan seterusnya. Sehingga ini ada dua pilihan. Jika di bawah 12 ke bawah berarti dia lantai dengan nomor lantainya sama. Jadi lantai dengan nomor lantainya sama nomor lantai dengan lantai sesungguhnya sama. Sedangkan jika 13 ke atas itu nomor lantainya adalah sebenarnya lantai tersebut dengan nomornya kurang 1. Jika nomor lantainya 15 itu baru 14. Karena dia tidak menulis dari 13. Ya. Kemungkinan itu saja. Tetapi jika seandainya umpamanya hanya dihindari hanya nomor 13 saja, umpamanya nomor 12 langsung 12A, yang 14-nya ke atas sama. Ini bisa juga nantinya. Jadi dia ada range. Jadi di bawah 13 sama dengan lantai sesungguhnya, dan di atas 13 juga sama dengan lantai sesungguhnya. Jadi dua range ya kan. Hanya 13 saja. 13 dia baru lantai 13 itu dia adalah umpamanya 12A. Itu kita coba nanti program seperti itu. Nah, ini yang pertama dia dianggap pokoknya 13 tidak ada, tapi dia langsung 14, 5, setelah 12, 14, 15, dan seterusnya. Sedangkan lantainya tetap ada kan, lantainya tetap 13 tetap ada, hanya nomornya yang tidak ada. Dia nomor rumah biasanya gitu, setelah 12 ada orang 12A, atau langsung 14 gitu ya. Jadi dia programnya nanti dua caranya itunya ya. Nah, ini juga dua seperti itu. Jadi gimana programnya seperti ini? Caranya adalah lantainya. Jadi lantainya jika lantai di sini dia, nah, jikanya lantai di atas, ini boleh, maka saya tulis dua ya. Nah, ini namanya syaratnya kita ambil yang besar dari 13 dulu, yang untuk syaratnya benar. Ya, besar, ini ada besar ya. Tidak besar, besar atau kecil sama dengan besar sama, kecil sama ada ya, atau and or. Nanti yang seperti yang tadi ada besar dan kecil dengan and atau or nanti ya. Yang umpamanya hanya 13-nya nggak ada. 14 tetap lantai 14, 12 tetap lantai 12. Kalau 12-nya baru 12A umpamanya ya. Nah, ini dia yang pertama. Yang besar umpamanya. Berarti lantai sesungguhnya adalah lantai dikurangi 1. Jika dia 13 ke atas gitu ya. Sebenarnya 13 sama dengan 13 ya sebenarnya. 13 sama dengan 13. Jadi 13-nya di sini nggak ada ditulis ya. Jadi kalau 13-nya tapi di lantai 14. Gitu ya. 14 ke atas ya. Cuma di sini belum kita batasi. Nanti kita batasi juga ya. 14-nya nggak ada gitu ya. 13-nya nggak ada, baru 14. Selain itu umpamanya 12 ke bawah. Berarti dia lantainya sama dengan nomor dengan lantainya sama. Atau kita menggunakan ini syarat yang benarnya adalah 12 ke bawah. Jadi syaratnya nih yang kanan ya. Jika lantainya adalah kecil dari 13, berarti isinya juga ini yang bawah, yang S-nya ya. Lantai sesungguhnya sama dengan nomor lantai. Karena dia 12 ke bawah. Jika tidak, berarti dia baru dia lantai 14 berarti 13, lantai 15 berarti dia 14. Nah, ini dia sama. Tapi ingat ini balik ya. Ini besar berarti dia 13 ke atas. Lantai sesungguhnya dikurang 1. Kalau 13 kecil dari 13 berarti lantai sesungguhnya sama dengan lantai. Yang S-nya yang lantai kurang 1. Nah, ini ya. Ini dua-duanya kita coba nanti. 13-nya nggak dimasukin ya, 13. Nah, ini yang besar di 13 ya, yang sebelah kiri tadi. 13 ini dia. Flowchart-nya atau diagram alirnya ya. Jadi dia jika syaratnya ini benar, maka ini dia kan. Karena besar dari 13, jika benar kiri. Lantai sesungguhnya itu dikurang 1 dulu nomornya. Karena dia lompat 1 gitu ya. Dari 12 langsung 14. Kalau di 17 berarti 16 dia itu ya. Nah, kalau tidak salah, namanya flow ininya 6. Ya 6 kan tidak besar dari 13 ke sini dia kan. Kalau umpamanya 15 besar dari 13 seperti ini. 7 tidak besar dari 15 pasti salah ke sini. Jadi lantai sesungguhnya sama. Lantai 7 ya nomornya 7. Nomor 7 ya lantai 7. Kalau sini nomor 15 lantainya 14. Nomor 14 lantainya 13. Ini lantai 5 ya 5. Nah, ini program yang ini belum kita batasi, kita aja membatasi dulu ininya ya. Nah,
Ini kalau dia bisa juga kita buat yang seperti ini. Nah, cabangnya dibuat ya. Jadi jika lantainya 13 langsung keluar, tapi lantainya sama gitu ya. Langsung ke proses berikut. Kalau ini baru lantainya dikurang 1 dulu, baru lantainya berapa di sini. Bisa kita buat seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi di copy paste latihan 31 ini belum kita batasi ininya ya. Ini yang besar dulu ya. Nanti kita batasi. Oh, ini 13-nya masih masuk. Jika 13 dia tetap nulis nanti 13. Nah, ini nggak boleh harusnya. Input 13 tidak disediakan di sini kan tidak disediakan. Nah, sehingga nanti di sini masih ya. Nanti kita gunakan di sininya sebelum ke sininya kita gunakan if while ya. While floor sama dengan 13. Nah, inputnya diulang lagi gitu ya. Pakai 13. Kalau ini masih belum. 13-nya masih masuk. Nah, ini copy paste latihan 31. Nanti gimana yang mau kita yang perbaiki nanti saya share saja ya. Jadi latihan 31-nya seperti ini nih, belum kita batasi dan belum ada pengulangan. Nah, di sini harusnya kalau udah cabang tuh kita buat pengulangan karena kita akan berkali-kali akan mencoba ya. Namanya 2. Berarti kita harus minimal 2 kali coba. Harus keluar. Nah, nanti dia akan apa namanya? Tidak ada ininya ya, ulangnya. Nah, untuk itu saya akan udah buatkan yang ininya ya, yang menggunakan do itu ya. Sehingga kita tidak perlu keluar. Kita bisa berkali-kali menjalankan program, kita yang menentukan kapan keluar. Kalau ini kan tidak. Cabang pertama kita coba dulu mau di atas 13. Di atas 13 itu kan bisa 13, 14, 15 banyak kan. Tapi kalau setiap selesai harus keluar dulu, jalankan lagi, inputkan lagi. Nah, supaya ini kita ubah yang ini. Latihan 3. Nah, ini kita kami simpan dulu, latihan 31-nya. Nanti latihan 311-nya yang kita menggunakan pengulangan di sini. Ini masih belum. Ini yang besar. Nah, ini ya. Nah, ini gunakan ini. Nanti saya share gitu ya. Sebenarnya tambahnya ini aja. Kan ulang, ini terserah ya. Ini saya ulang. Atau ini variabelnya bebas. Do, buka kurung. Nah, ini tambah di bawahnya. Baru kita while-nya ya. Kita inikan dulu nih ya. Kita dulu baru mau diinputkan baru while y kecil atau y besar. Nah, jadi kita tidak perlu mengulang menjalankan program setiap kali kita ingin menginputkan data yang berbeda. Nah, ini harus minimal ini 2 kali ya, supaya benar nggak cabang yang pertama itu masuk ke sini, cabang yang kedua masuk ke sini. Tidak bisa kita hanya sekali coba. Nah, ini yang kita jalankan nanti ini ya. Ya, ini tetap kamu simpan, jalankan, tapi tidak perlu di-share, yang ini yang di-share. Nanti saya inikan dulu ke ininya ya, ke apa namanya, di chat. Nanti kalian copy paste ya, yang ini. Kasih nama latihan 311. Ini yang pakai ini. Nanti baru kita coba juga nanti ini inputnya salah masih masuk nih ya. Ini masih masuk. Oh, ini udah langsung. Selain ininya ya, selain pengulangan, di sini juga ada kita batasi. Jika dia, karena di sini kan input 13 tidak disediakan. Tetapi di program latihan 31 aslinya, ini tidak disediakan, 13-nya masih masuk. Nanti kita coba ya. Nah, yang di sininya baru dia tidak bisa. Baru di sini. 13, ulang lagi. Nomor rantainya berapa? Karena tidak ada 13. Tidak disediakan, kita inputkan juga gitu ya. Nah, ini yang saya akan kirimkan dulu. Mungkin dia lebih dari 1 kali ya. Saya coba dulu. Ini ya. Kalau cukup panjang, mungkin lebih dari 1 kali. Nanti ininya kalian ini kan ya 2 kali copy bisa 2 kali ya, saya lihat dulu. Nah, ini bisa sekali ya, kalau ini masih bisa sekali. Nah, yang ini kasih nama ya, yang saya chat kasih nama latihan 311 sesuai dengan itunya. Nah, itu yang di-share nanti ya, ini yang di-share. Yang tadi tetap dicoba dulu ya, tetap dicoba. Yang aslinya ya. Ini kalau saya jalankan ya, kalau saya jalankan. Saya masukin yang 13 kan. 13 tidak disediakan. Ini masih masuk. Makanya ya. Bisa coba jalankan dulu. 13-nya masih masuk. 13-nya mana dia? Berarti dia 13 sama dengan 13. Padahal kita lantai 13-nya tidak ada nomor 13 gitu ya. Lantainya ada lah. Tidak mungkin lantai 13 ada kalau lantai 14 ada ya. Lantainya ada, cuma nomornya yang tidak ada. Nah, ini dia saya share itunya. Hanya kenapa ini belum dan hanya sekali ya. Untuk mencoba yang lain saya harus
dijalankan lagi programnya. Kamu 13 tadi, 13. Nah, ini kan tetap keluar kan. Nah, ini harusnya kan tidak input 13 tidak disediakan, ini masih masuk. Nah, ini program yang kita edit tadi ini nggak masuk ya. Ini terpaksa keluar dulu. Saya keluar dulu, kemudian saya jalankan lagi ininya programnya, baru saya bisa memilih yang lain lagi. Ya, bisa memilih yang lain lagi. Nah, bisa share lagi itu ya. Nah, nanti yang program yang tadi itu tidak perlu, kita dia akan mengulang dengan sendirinya. Kita menentukan kapan kita keluar. Ya, jawabnya bukan Y ya. Nah, ini dia kan 13 sama itu. Jadi kalau umpamanya 15, 16 baru dia 16 jadi 15. Tapi kalau saya di bawah 13, itu saya jalankan lagi, ulang lagi programnya. Nah, supaya nggak berulang seperti itu, nah program ini yang saya jalankan. Program yang kedua ya, latihan 3, 1, 1. Sehingga di sini sudah ada perintah, ada 2 tambahannya ya. Pertama adalah perintah untuk mengulang, supaya jika kita input yang lain, kita tidak perlu keluar program dulu, do ya, menggunakan do. Kemudian untuk membatasi nilai yang salah, input 13 tidak sediakan, enggak. Jika floor-nya sama dengan 13, ingat sama dengan 2 ya. Karena ini ada relasi. Dia bukan floor ini berapa nilainya, tapi apakah floor ini sama dengan 13 atau tidak. Hanya ini aja. Maka sama dengan 2, jangan 1. Jadi di sini adalah kecil dari, besar dari, kecil sama dari, besar sama dari, sama dengan ini ya, atau tidak sama. Pakai tanda seru ya. Seru atau tidak sama. Ya, seru sama dengan. Kalau hanya seru saja itu adalah gerbang not. Nah, baru dia 13-nya tidak akan masuk. Kemudian input yang ini bisa kita coba berulang-ulang tanpa kita perlu keluar. Nah, ini yang nanti yang di-share ya. Simpan dengan nama program latihan 311. Bisa ini dulu ya. Saya jalankan dulu. Jadi kita coba dulu yang salah seperti tadi. Nah, pertama ya, kalau dia salah, namanya 13 tadi ya. Saya share dulu ini ya. 13 umpamanya. Dia tidak akan masuk 13 karena nanti 13-nya sudah kita batasi. Nah, yang pertama tidak ada. Itu yang pertama masih yang asli dari modul ya, karena modul itu bab 3 sebenarnya itu dulu ya, belum baru pengulangan. Ini nanti kita ubah, kita pengulangan dulu baru cabang itu lebih bagus. Karena apa? Karena cabang itu kita harus menjalankan program berkali-kali untuk mencek apakah pilihan pertama kepilih, kedua kepilih, dan ketiga. Nanti ada yang lebih dari 2 itu akan susah. Kalau ini jalankan lagi. Nanti saya share lagi yang pakai pengulangan. Ini ya, saya coba dulu 13. 13 gitu ya. Dia tidak ada. Input 13 tidak disediakan. Ini bukan nomor rantai yang benar. Nah, baru saya buat tadi 16 atau 17 mamanya. Ini baru dia 16. Pingin lagi ya? Nah, iya, saya pingin ngetes yang lain. Yang lantainya umpamanya di bawah dari 13. Umpamanya lantainya 6. Dan lantai 6 sama dengan nomornya 6. Nomor lantai 6, liftnya menuju ke lantai 6. Tapi kalau 17, lift akan menuju ke lantai 16. Karena lantai 13-nya tidak ada, tidak disediakan. Itu dia. Ini kalau dia lompat ininya. Ini bisa juga kita membuat umpamanya lantainya itu hanya 13 saja yang dihindari. 13 yang dihindari ya. Bisa kita buat. Ini saya pilih lagi, tidak perlu keluar ya. Umpamanya 21 umpamanya. Berarti di 20. Coba lagi yang lain gitu ya. Nah, umpamanya 3 ya, di lantai 3. Jadi kita tidak perlu menjalankan program berulang-ulang. Itu gunanya ini ya. Nah, nanti akan kita coba gimana nanti hanya lantai 13 yang tidak. Nah, berarti syaratnya di sini di programnya hanya 13 saja. 13 tidak ada. Jadi kalau 14 ya 14. Kalau 15 ya 15. Gitu kan. Kalau 13 nanti dia akan memilih sendiri ini apanya. Dia lantainya 13, tapi dia nomor lantainya adalah 12A. Ya. Itu dia. Jadi dia tidak ada menuju lantai 13-nya, tapi inputnya bisa dia. 13-nya dihindari. Sebentar dulu ya. Bentar saya. Yang ini yang 311 aja ya.
yang biar kita inputnya tidak perlu berulang-ulang kita menjalankan program. Kalau ada yang selesai coba di share ya. Yuk, siapa yang selesai ya? Coba kalau ada yang selesai ya, yang latihan 3, yang di copy tadi, yang saya share tadi ya, supaya nggak berulang-ulang kita itu. Ada yang bisa? Saya kok error ya Pak ininya. Coba di share itunya. Coba di share. Mana salahnya itunya? Udah error udah error no, warning no. Udah kan? Error 0. Udah berarti nggak ada errornya tuh. Sebenarnya. Di compile and run itunya. Oh ini Ya, tuh. Oh iya. Jadi di share hasilnya ya. Ini di share. Baik. Nah, coba hasilnya yang di share. Baik Pak. Benar. Hah? Faisal. Tipenya Coba hasilnya yang di share. Faisal sama. Coba, Pak, yang tadi hasilnya di share coba di program 311 ya. Nah, ya. Coba yang salah dulu ya. Lantai 13 tidak sediakan keluar nggak? Jadi kita batasin tadi ya. Nah, baru yang benarnya di atas 13 atau di bawah 13 gitu ya. Coba beberapa ya itu. Kemudian yang di bawah 13-nya coba. Ya, cukup.
Itu bisa, Kevin? Bentar, Pak. Hah? Coba. Bentar, saya share dulu. Ya, sekarang. Itu yang lama. Yang lama ditutup hasilnya ya. Yang lama hasilnya ditutup. Dia nggak bisa 2 kali. Latihan yang artinya hasil yang lama, kalau ada yang program itu dia makanya nggak keluar, ini programnya nggak ada salah nih kan. Jadi artinya dia ada program yang lain. Nah, coba isi 13 dulu. Pokoknya 13, boleh. Ya lagi coba 13. Ya dulu ya. Itu salah. Nah, salah kamu itu kan pakai tanda slash tadi kan. Slash itu udah input dia karakter. Yang dicoba hanya yang pertama saja itu yang berlaku bagi dia. Tapi dia kamu udah ngetik bukan Y, ulang lagi deh. Ya. Jadi dia hanya satu ya, walaupun kamu tulis banyak ke belakangnya itu, dia yang dianggap hanya yang pertama. Sama kamu tulis yang lain, tulis Y, dia nggak dianggap Y. Coba yang lain, isi yang lain. AC-nya di atas 13 atau di bawah 13. Nah, ya. Cukup. Nah, ini tutup. Gimana kalau apanya namanya? Kita hanya menghindarkan nomor lantai 13 gitu ya, nomor lantai 13. Sedangkan berarti kalau di lantai 13 kita kasih dia nomor lantai 12A umpamanya. Ya. Kalau inputnya nggak dibatasi di sini. Cuman nanti nomornya jika kita ini 13, dia akan menuju nomor lantainya muncul di situ 12A. Selain itu, dia tetap berarti dia hanya yang berbeda hanya 13 saja. Itu bisa juga seperti itu ya, hanya menghindari. Kalau tadi kan hanya pokoknya di bawah di atas 13 ke atas itu dia adalah lantai inputnya dikurang 1 gitu ya. Umpamanya nomor 17 berarti lantainya 16. Nomor 14 berarti lantainya 13 gitu ya. Dan ini tetap lantai 15 ya 15, lantai 3 ya 3, lantai 7 ya 7, lantai 26 ya 26. Cuman lantai 13 yang dihindari dia ditulisnya umpama 12A. Itu bisa juga seperti itu dibuat ya. Jadi hanya 13 saja yang nggak ada nomornya. Yang lainnya ada. 12 tetap 12, 15 tetap 15. Yang kalau 13 berarti dia 12A. Seperti nomor rumah juga seperti itu. Setelah umpamanya ada 12, dia langsung ada 14 atau ada 14-nya tetap 14-nya tetap. Cuman dia nomor 14, nomor 13-nya diubah menjadi 12A umpamanya ya. Dia tidak mau 13. Nah, ini dia ininya sama dengan tadi. Akan ulang, ini hanya untuk ulang ya. Sama dengan tadi. Nomor lantainya kita batasi ininya. Nah, di sini kita hanya membatasi jika nomor lantai kecil dari 1, nah kan nggak ada nomor lantainya kecil 1 kan itu dia udah ground nanti ya. Ini nggak kita masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan. Ini dia penting dia 13 ya, jika sama dengan 13 ini tidak. Ini minus juga masih masuk nih ya. Saya coba ininya ya. Nah, belum kita batasi tadi. Artinya harusnya nah ini dulu ya. Nah, pokoknya saya minus ini masih masuk. Nanti saya batasin lagi ya. Saya batasin lagi. Nah, ini yang 13 yang nggak masuk ya. Saya ini dulu. Karena yang ini kita batasin hanya minus 13-nya malah masuk nih. Umpamanya nanti 13 emang nggak masuk ya. Nanti minus 7, 4. Dia menuju minus 4. Tidak ada lantai minus 4 dalam ini kan. Apanya paling dia ground gitu kan. Ground kedua, ground 3 kan. Seperti itu. Karena ini masih aneh belum kita ini kan. Nah, nanti kita batasi lagi. Gimana? Ini kita batasi di sini. Di syaratnya tadi. Jika lantainya inputnya 13. Nah, di sini ya. Atau. Digunakan atau ini ya. Karena ini or floor-nya kecil dari 1. Salah satunya aja, umpamanya 13 ini ya. Berarti di ini. Kalau min sini atau kecil dari yang 0 nggak ada. Dimulai dari 1 ditulisnya. Kecil dari 1 kan minus 0, minus dan seterusnya ya. Ini nggak ada. Nah, ini sama tambahin ini ya. Jadi dia
tidak akan ada nilai yang lantai minus gitu ya. Nah, ini kita coba. Kalau yang tadi 13 masih masuk, cuman ditulis 12 ya. Nanti belum kita jalankan ya. Ini saya tutup dulu, saya. Jadi dalam program itu seperti itu biasanya. Oh, ada tadi kekurangan, minus masuk. Harusnya kalau dia min harus ini nggak bisa cabang 2 ya, cabangnya minusnya 3 nanti. Jadi 13 yang 13 sendiri atau yang minus berarti dia ground 1, ground 2 gitu ya, ground A atau B. Nah, jadi tidak 13 tadi ya, nggak masuk. Minus 3 ya, nggak ada sama ya. Ada yang benar saja yang ke atas. Baru 5 baru masuk. Ya lagi 17 baru masuk ya. Nah, ini dia 13 min 3, min nggak masuk. Jadi harus ada 2 kondisi. Berarti kondisinya adalah pertama adalah jika dia sama dengan 13 ini, jika dia ini kecil daripada salah satunya, dihubungkan dengan OR. Jangan N ya. Kalau N ini akan salah terus. Karena tidak mungkin kita memasukin nilainya pas 13 dan kecil daripada 1 berbarengan. Nggak bisa. Harus milih, kalau milih itu OR. Ini atau itu. Sama dengan Y kecil atau Y besar OR ya. Nah, tambahkan di sini. Kalau mau kita program tersebut nilai-nilai negatif tidak ada. Nah, kalau umpamanya di bawah lantai 1 ada Pak ground gitu ya, ground 1, ground 2. Nah, ini berarti dia pilihannya nggak bisa 2. Minimal nanti 3. Yang di bawah berarti if, nanti ada yang berikutnya. If ini sama dengan ini ya. Kemudian 13-nya sendiri. Kemudian yang satu lagi berarti dia di bawah 1 apa? Dia floor-nya nanti baru floor-nya ditambah dengan pokoknya kalau dia min 1 floor-nya adalah floor ini jadi floor A gitu ya. Tadi tambah lagi. Nggak bisa 2. Nanti dia ada kita cabang yang berikutnya ya. Ini hanya pilihannya ada 2. Hanya menghindari 13 ya. Nah, ini dia yang berikutnya tadi. Ini nanti 13-nya masuk, tetapi tidak ditulis 13. Ini dia. Jika, nah ini saya menggunakan tanda persen ya. Kalau ini kan yang salah saja nih. Yang salah apa? Jika dia minus, ya, ada nanti minus. Baru. Kalau ini dia jika 13 ya, ini pembagi ya. Jika floor-nya dibagi 13, kalau dia habis dibagi di sini. Habis dibagi artinya apa? 5 akan menuju lantai sesungguhnya. Pemain 15. Nah, ya. Ini bagi ini kan ada sisa ya. Sini dia. Kalau 13 bagi 13 tidak ada sisa 0. Nah, dia 0 akan ke bawah. Nah, sini dia. Lantainya dikurangi 1, umpamanya tadi 13, hanya 13 saja ya. Kalau ini kan 15, 16 atau 3 baru ke sini. Kalau dia pas ini berarti 13, berarti kan 13 dikurang 1. Dia ininya menjadi dikasih tambah A. Dual floor-nya adalah ini tadi kan, dual floor-nya ini 13 dikurangi 1 ditambah A, 12A dia. Kita menghindari yang 12. Nah, ini saya coba ya. Itu bisa bermacam-macam cara gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Tapi ini tidak bisa kita yang 3 pilihan ya. 3 pilihan nanti lebih dari 2. Kemudian 13. Berapa tadi? Minus tadi ya. Min 2 ya. Nggak ada. Salah. Tambahkan lagi ini saya kurang. Input salah. Nomor lantai yang sesungguhnya lantai input kan nomor lantainya hanya lagi. Salah ya. Inputkan lagi. Nah, saya ambil yang besar dulu ya. Yang kecil dulu umpamanya. 5. Ya, dia akan lantai sesungguhnya ya. Kemudian yang 15 sama lantai sesungguhnya juga. 5, 15, 15. Nah, baru yang coba yang 13. Kalau yang minus tadi salah kan? Yang minus salah. Yang 5 sama dengan lantai sesungguhnya. Yang 15 juga sampai 13 gimana? Nah, 13 dia akan menuju 12. A-nya kita tambahkan A tadi. Lantai sesungguhnya kita kurang 1. Karena kita menghindari angka 13 di nomor lantainya. Kita menuju nomor lantai 12A gitu kan. Kita menuju lantai 15, nomor 5, tidak ada nomor 3. Walaupun inputnya 13. Ya, nomor lantainya karena ini sebenarnya lantai 13 kan. Tapi kita tidak mau memberi lantai tersebut nomor 13 atau nomor rumah sama dengan itu ya. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Nah, ini yang kecil ya 0 ya sama tadi ya. Tidak ada lantai. Nah, baru nanti dia yang besar. Tidak ya. Ini bisa seperti ini ya. Nah, ininya hanya kita tambahkan di sini. Jadi syaratnya tadi, kalau tadi kan syaratnya yang ini syaratnya adalah
Ya, ini untuk yang salah ya. Yang salah jika 13 atau kecil dari 1. Ulang lagi. Ini saya tambahkan di sini 1. Buatkan lantai yang benar ya. Itu hanya komentar aja ya. Nah, syaratnya apa? Kalau yang di sini kan syaratnya adalah dibagi pembagi sisa ya, membagi bilangan bulat. Nah, ini floornya harus bilangan bulat, tidak boleh double atau float. Nggak boleh. Harusnya integer, int, atau long integer boleh. Yang penting integer bilangan bulat ya. Jika dia hasil baginya ada sisa di sini, berarti dia ada sisa berarti berapa? Selain 13. Umpamanya 15 pasti ada sisa 1 ya. Kalau umpamanya 5 berarti sisanya 13 karena tidak ada di bilangan bulatnya ya. 13. Kalau 13, sisanya 0. Nah, 0 baru ke sini. Lantainya apa? Lantai sesungguhnya dikurang 1 dikasih A di sini. Supaya apa? Kita nggak mau angka 13 yang muncul kan itu ya. 13 yang muncul. Nah, seperti itu dia itunya ya. Untuk cabang hanya 2 ya, hanya 2. Nah, kalau cabangnya lebih dari 2, nah itu tidak bisa kita gunakan itu. Tidak bisa. Cabang lebih dari 2, kita harus menggunakan bentuk yang lain. Nah, yang lebih dari 2 tersebut, modelnya banyak, ada 3 minimal. Jadi dia nanti apa namanya, pilihannya bisa kita memilih, gitu ya. Kita bisa memilih. Ini ya, kita masuk ke bentuk cabang yang input apa pilihannya lebih dari 2 atau keputusannya lebih dari 2. Nah, sebelum itu kita coba program yang lain dulu ya, salah satunya lagi. Tapi nanti kamu yang ini kan apa namanya? Ini dia ya. Ini tadi relasi kecil dari, besar dari, kecil sama, besar sama, sama dengan, tidak samanya adalah menggunakan tanda seru sama-sama dengan ya. Ini kalau matematika kita tulis seperti ini. Kalau di pemrograman ini sama pemrogram apa saja ya, bahasa pemrograman ini. Walaupun dari bahasa pemrograman penulisan beda-beda, tapi kalau matematikanya sama. C besar ya, besar sama. Ini kalau matematika seperti ini. Besar sama maksud dirinya sama, besar sama dari 10, 10-nya masuk. Tapi besar dari 10 mulai dari 11 ya, karena bilangan bulat. Kita bilang bulat ya, kalau pecahan ya pakai 0,0 sekian ya pasti masuk ya. Ini yang sama dengan harus 2. Ya. Ini tidak sama, tanda seru sama dengan. Nah, itu ya. Yang dibalik sama dengan seru nanti dia salah. Itu kemudian tanda operator persen ya di aritmetika ada kita. Jadi nanti ada operator logika and or sama 0. Jadi ya. Ini nggak usah ya sama ya. Kecil dari ini ya. Pokoknya tandanya harus ada ini relasi, kemudian logika. Tapi kalau logika biasanya 2 persamaan ya. Bisa juga nggak 1 bisa, tapi dia kan kebanyakan kita seperti tadi. Jika dia besar kecil dari 0 atau dia bilangan tertentu gitu ya. Atau dari 0 sampai 15 bapaknya. Ini dulu masih yang 2 ya, ini yang 2. Sini program berikutnya contohnya latihan 32. Nanti yang di-share nanti latihan 321-nya ya yang saya gunakan menggunakan do ya. Kayak sini kan belum. Karena nanti cobanya kalau ini ya harus minimal 2 kali percobaan atau 3 kali percobaan. Nah, ini juga belum ada tanda minusnya ya. Tanda minusnya masih masuk. Minus masih di ini. Nanti saya share dulu. Copy paste dulu ya. Latihan 32. 32 asli dulu ya. Nanti baru akan saya berikan saya share yang latihan 321-nya yang sudah kita batasi. Di sini dia nilai pengulangannya belum ada. Kemudian juga nilai yang salah juga ada. Kan contohnya belanja minus kan nggak ada. Saya mau belanja, tapi masih diproses di sini nih. Nah, nanti saya tampilkan ya. Nanti baru yang kamu share nanti adalah yang ini ya, yang benar yang kita gunakan pengulangan dan data-data yang salah tidak masuk. Ini karena cabangnya 2, jadi yang salah juga masuk. Nanti harusnya kalau cabang lebih 2, minus nggak? Tidak ada input salah.
belanja tidak boleh negatif. Ulang lagi nggak, itu bisa. Karena cabang kita 2, nah kita batasi dia dengan menggunakan while ya. Banyak. Nah, ini tuh ulang. Ini while-nya. Nah, belanjanya kecil dari 0. Bisa belanja harus positif. Masukin belanjanya lagi. Ini ya, belanja harus positif. Nah, di sini belum. Ini saya coba dulu ya. Jadi kalau dia negatif juga dihitung. Negatif juga dihitung. Itu, kalau dia benar, nah dia tetap benar ya. Tapi yang salah juga masih ada. Data yang salah juga masih dihitung. Ini yang saya coba dulu yang salahnya ya. Pokoknya nih, diskonnya 5%. Kalau dia belanja di bawah 120.000, dapatnya hanya 5%. Di atas, di 120.000 ke atas, dia dapatnya 15%. Gitu ya. Tapi belanja minus, nah dia belanjanya minusnya 250.000. Nah, ini juga dapat diskon, diskonnya minus. Nah, utangnya diskon masa minus, bayarnya minus juga. Nah ini kan nggak salah. Nah tapi karena belum ada pengulangan, ini terpaksa saya keluar dulu. Nah yang keluar ya. Nah jalankan lagi programnya. Nah kan repot nanti, makanya yang program 311 saja yang akan kita jalankan ya. Program 31 aslinya itu jangan dulu. Nah, ini kalau dijalankan lagi ya seperti ini. Jadi harus saya jalankan lagi, kalau saya keluar lagi, jalankan lagi, saya share lagi gitu kan. Akhirnya repot, apalagi lewat Zoom ya lebih repot. Nah, jalankan lagi. Nah, untuk itu ini tetap kamu copy, jalankan ya, tapi nggak usah di-share. Nah, ini baru umpamanya yang benar ya, 5% umpamanya. 100.000 berarti 5% kan. Dapatnya hanya 5.000 deh ya. Nah, 5.000 bayar 90. Benar, terpaksa saya keluar lagi. Nah, ini yang sama, ini saya share yang ini saja. Yang sudah kita batasi ininya supaya beri pengulangannya ya. Yang 312 sengaja. Card, ulang, do, nah ini ulang. Kemudian kita batasi juga. Jika belanja negatif tadi, juga masuk. Masa belanja negatif? Ngutang dong. Dapat juga di sini dia cepatnya juga di apa namanya potongan, tapi potongan minus. Sama aja kan, potongan masa minus. Nah, ada dipotong gitu kan. Nah, ini kita batasi. Well, belanjanya kecil dari 0, sudah. Ya kalau 0 ya dapat 0 ya. Orang nggak belanja kok mau minta diskon. Ya nggak bayar, nggak diskon. Nah, jadi kita coba yang ini. Nah, baru di bawahnya kita batasi, ulang lagi enggak. Ya. Nah, ini yang kamu ini kan. Ini saya kirim ya lewat. Kalau lebih dari 1 ini nanti saya kirim lebih dari 2 kali. Lewat chatnya ya. Ya kita ini kan. Latihan 32, nih satu ini aja lagi ya. Nanti kita, nah ini nggak bisa sekali nih ya. Ini harus 2 kali. Ini dia sampai diskon ya, sampai diskon. Ya, sampai diskon. Ini 2 kali kopi nanti ya. Di apa dia diskon dikali belanja. Besar diskon. Saya kedua ya. Ini belum selesai itu ya. Copy aja dulu sampai diskon. Diskon kalau belanja ini dia baru pada bayar ya. Sebentar saya cek dulu. Takut ada yang kurang. Bayar sama dengan diskon, set out diskonnya belanja. Diskon kali belanja ya sampai di sini. Tapi di sini nilainya saya tambahan. Nah, ditambah dengan ini ya. Chatnya tadi, chattingnya yang saya kirim. Yang barusan ini ditambah dengan di bawahnya ya, langsung. Ya. Bisa sekali ini ya. Nah, kalau ini saya jalankan ya. Nanti baru setelah kita istirahat nanti kita share ya, di-share ya. Ini saya jalankan dulu. Untuk memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang salah tidak masuk lagi. Kemudian kita tidak perlu keluar untuk menjalankan, untuk mengetes atau menginputkan data yang lain. Namanya tadi minus tadi ya, minus 200.000. Bisa bilang harus positif. Kalau 0 ya 0. Ya. Kalau nggak belanja, nggak ada diskon, nggak ada bayar ya. Baru umpamanya
100.000. Nah, ini sama dengan tadi. Berarti dia hanya 95.000 dapat potong 5% cuma. Kalau umpamanya 500.000 atau 1 juta lah biar mudah ininya. 1 juta dapatnya 15% kan 150 deh ya. Berarti 850 ya. Nah, 900 ini 100.000. 100.000 baru salah sebentar. 1 juta kurang nolnya. 100.000 masih 5.000 deh kan. 1 juta. 23, 123. Jadi dia 15%-nya berarti 150, berarti 850 ya. Ya kan? Ini yang di bawah 120, ini yang di atas 120, ini yang salah tadi. Nah, ini yang nol ya, tetap nol ya. Ini di atas yang salah. Itu kan negatif ya. Kita tidak perlu keluar. Nah, berapa saja nanti ulang. Nah, ini nanti di copy, simpan dulu. Kita udah maghrib ya, kita simpan istirahat dulu ya. Saya ini dulu ya. Nanti habis ini kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib ya. Kira-kira jam 6 lewat 10 lah ya. 10 sampai 15 ya. Program 3221 coba di-share. Coba dengan data yang salah dan yang benar ya. Harus setelah beberapa kali. Berarti yang salahnya berarti minus. Yang benarnya ada 2 ya. Di bawah 120.000 dan di atas 120.000. Ya. Kalau yang itunya ya 0 boleh. Tapi kan itu nanti nggak ada persennya ya, 0 ya. Tapi bisa 0, bisa minus, bisa di bawah 120.000, baru nanti di atas 120.000. Berarti supaya kita bisa ngecek bahwa cabang tersebut benar ya. Syarat yang salah, dan yang syarat yang tidak memasuki rank, berarti yang 0 sampai tak berhingga ya, berarti dia tidak diproses. Dan dari proses sesuai syarat. Kemudian di bawah 0, di bawah 1 ya, nah, di bawah 0 lah dia ya. Karena kecil dari 1 di bawah 0, itu nggak diproses, minus diproses. Coba, bisa. 2 kali tadi ya, karena di chatnya nggak muat sekali ya. Jadi ya, jangan langsung sampai dia return nanti. Setelah belanja tadi, belanja kali diskon, NL, kemudian checkout harga setelah diskon. Baru disimpan latihan 321 tuh ya. Jadi untuk syarat yang salah itu bisa kita bentuk lain ya. Kalau pakai well bisa kita langsung ganti. Tapi kalau ada bentuk lain nanti dia tidak berproses. Cuman kita tidak harus jawab yes dulu baru ganti yang benar. Kan kita langsung di bawahnya ya. Coba share. Pokoknya yang salah dulu ya. Yang nggak apa-apa itu biarin aja. Udah ya, itu yang benar. Coba yang minus umpamanya. Data minus. Minus tidak akan di ini kan. Ya, coba nanti yang di atas berapa tadi? 120 ya. Berarti 13. Berarti di bawah 120 sekarang. Di bawah 120. Supaya yang 5%-nya bisa enggak? Nah, ya 5% ya. Jadi pokoknya dia 120.000 itu masuk ya ke atas 15%. Di bawah berarti kan di bawah 120.000 kan? Di bawahnya berarti dia pokoknya 120.000 kurang 1 udah. Pokoknya 19.999 gitu ya. Itu tetap aja dia dapat 5%. 120.000 kan beda 1 tuh cuman ya. Dia tetap. Nah, tutup ya. Cukup tuh. Coba Kevin. Tutup dulu. Kevin, selesai nggak Kevin? Ada 3 ya, di bawah 0, di antara di bawah 120.000, baru di atas 120.000 ya. Berarti kita sudah mencoba semua data gitu ya. Coba diisi. Klik dulu di situnya ya. Nah, isi. Ada 3 kemungkinan. Nah, kita tidak perlu keluar, itu gunanya pengulangan tadi ya. Ya dulu, ini kayaknya 5% ya, ya dulu ya. Ya dulu, kemudian di atas 120.000 atau 120.000 ke atas ya.
Kemudian nanti minus ya. Nah, ini kan 14 kali 15 ya. 1 ya. Minus nanti. Jadi minus tidak diproses. Cuman dia kalau di sini dia bisa masukin data lagi ya. Masukin data dulu baru ditutup ya. Data yang benar. Nah, nanti yang seperti ini, nah ini kelemahannya yang kalau menggunakan awal yang kita yang terakhir pun ini dia tetap masukin dulu data yang benar baru tidak lain. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk cabang atau keputusan yang lebih dari 2. Nah, yang lebih dari 2 ya. Ada 3 bentuknya. Yang pertama disebut pernyataan else if, atau beberapa alternatif ya. Ini adalah else if ini struktur penulisan yang paling sederhana, ini banyak digunakan orang. Walaupun nanti adanya biasanya ada kelemahannya juga seperti yang tadi ya, umpamanya harusnya kita udah ada salah udah keluar aja gitu ya. Nah, dia tetap minta dulu yang benar. Nah, kalau keluar aja nanti kita menggunakan cabang lebih dari 2. Ini yang contohnya. Dan struktur yang paling mudah else if. Nanti ada lagi menggunakan switch ya. Sebenarnya di pasangan switch break ya. Kemudian ada lagi nanti yang namanya nested if. Itu struktur yang paling sulit. Nested if itu strukturnya karena dia di dalam cabang ada cabang lagi. Kalau itu kan kemarin juga ada ya nested loop ya, di dalam pengulangan ada pengulangan, berarti nanti dia data itu seperti matriks jumlahnya ya, ada baris dan kolom jumlahnya ya. Nah, sini juga di dalam cabang ada cabang. Nah, biasanya yang paling mudah itu menggunakan escape. Biasanya gabungan supaya ininya lebih bagus programnya. Tapi hanya salah satu bisa. Cuman yang kedua nanti switch and break itu tidak bisa untuk semua data. Dia hanya terbatas untuk datanya hanya bilangan bulat dan karakter. Sedangkan kalau if yang tadi, else if yang ini atau nanti nested if itu boleh digunakan datanya apa saja. Dan seperti juga nanti operator kondisi ya yang kemarin kita gunakan untuk pengulangan matriks. Umpamanya tadi yang lantai ya, if floor ya sama dengan umpamanya kan nilainya pertama pakai tanda tanya dia, kedua bisa operator kondisi itu ya. Cuman hanya dia untuk 2 keadaan seperti if. Nah, kemarin udah kita buat di ininya ya, contohnya sudah kita buat kemarin. Program untuk umpamanya buat matriks satuan ya, tapi artinya apa? Diagonal dari matriks itu adalah 1. Sedangkan yang di atasnya dan di bawah dia itu selain diagonalnya yang 0. Matriks satuan. Itu dia. Karena ada 2 kan, hanya ada nilai 0 dan nilai 1. Dia akan 1 pada saat jika baris dan kolomnya sama kan itu ya, ke diagonal ya. Diagonal itu kan baris dan kolomnya sama. Sama-sama baris pertama, kolom pertama. Yang kedua, baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga, dan seterusnya. Baris pertama, kolom kedua, enggak. Baris kedua, kolom pertama, enggak. Nah, hanya baris dan kolom sama. Itu matriks satuan. Atau disebut juga matriks dimensi. Nah, ini dia lebih dari 2. Nah, tidak ada batas. Tidak ada batas. Jadi dia yang pertamanya tetap if, yang keduanya else if, else if, else if, else if, terakhirnya else. Sama. Jumlah syaratnya adalah banyak cabang dikurang 1. Kalau cabangnya ada 5, syaratnya cukup 4. Tapi biasanya kita tambah lagi, karena apa? Untuk data yang salah. Biasanya ini yang benar aja orang buatnya. Untuk data yang salah juga, bisa tambah 1. Ya. Itu tetap aja. Kalau cabangnya 6, syaratnya 5. Yang terakhir itu dia, jika semua syarat yang tidak salah, baru dia masuk ke cabang terakhir. Ini umpamanya kita membuat program untuk menentukan akibat daripada suatu gempa terhadap bangunan. Nah, ini besar goncangan gempa itu biasanya amplitudonya itu ya. Kalau kalian di meteorologi itu amplitudonya ketinggian itu gempa ini ya. Itu terhadap bangunan apa? Ini dia biasanya disebut dalam skala Richter. Kecil dari 4,5 skala Richter itu boleh dikatakan tidak ada kerusakan bangunan. Goncangannya terasa, itu ya, tidak ada kerusakan bangunan. Tetapi dari 4,5 sampai di bawah 6, 5,99 bawahnya kan, bawah 6 lah,
Ini bilangannya pecahan nanti ya, bukan bilang bulat. Kalau bilang bulat berarti 5 deh kan. Ini bilangan pecahan. 5,9 gitu ya. 4,5 sampai 5,9 itu ada kerusakan terhadap bangunan jika bangunan tersebut dibuat dengan material yang nggak bagus. Bisa dia ada kerusakan ya. Mungkin ada retak, ada yang ini ya, pecah gitu ya. Kemudian jika skala Richternya gencang gempa tersebut 6 sampai di bawah 7, nah ini itu sudah banyak bangunan yang rusak parah. Kalau ini hanya rusak tadi ya, sebagian lagi kan, hanya bangunan yang rusak banyak. Misalkan bangunan ya, yang bangun jelek. Ini banyak bangunan yang rusak parah. Rusaknya udah parah ya. Sebagian ada yang roboh jika di bawah 7. Kemudian 7 sampai dia di bawah 8, sekarang ini udah banyak bangunan yang hancur. Kalau udah skala 8, itu sebagian besar bangunan hancur. Nah ini pernah terjadi yang di atas 8 ke atas ini dulu pernah di Iran. Daerahnya dan daerahnya banyak daerah ini ya, agak datar itunya, kemudian kayak turun pasir gitu ya, itu banyak bangunan. Hampir sebagian ya. Kalau di kita itu biasanya di bawah ini. Ada beberapa daerah itu banyak yang hancur juga kan dulu. Pernah di Jogja, yang sering itu kalau gempa ini di Mentawai, di daerah kita. Mentawai biasanya Mentawai sama Maluku ya, yang paling sering terjadi gempa. Cuman dia di bawah ini ya, sampai paling banyaknya kita sampai 6-an itu. Kalau sebagian besar rumput di Indonesia, setahu saya belum pernah. Nah, sampai sebagian besar bangun atau banyak bangunan. Tapi banyaknya bangunan hancur itu, yang ini ada 6 ini ya, dia di bawah 7. Banyak bangunan yang rusak parah. Karena dulu di Jogja ada pernah di daerah Mentawai. Nah, ini gimana kita membuat skala Richter dari gempa tadi untuk melihat apa nih akibatnya? Oh, skala Richter sekian akibatnya apa? Nah, ini ada 5 pilihan. Berarti syaratnya cukup 5. Tetapi nanti mau kita batasi lagi. Nah, karena ini bisa kita batasi di sini nanti. Umpamanya yang 0 nggak perlu lagi, minus nggak perlu. Ya minus nggak ada. Oh, 0-nya aja nggak ada gempa, apalagi minus ya. Nah, itu kita batasi. Tambah lagi cabangnya. Jadi 6 gitu ya. Kemudian yang di atas ini nggak ada. Nanti kita batasi. Ininya dari 0 sampai 10 gitu ya. Kan 8 ke atas sampai 10, di atas itu nggak ada ya. Sampai yang sekarang ya. Nggak tahu kita nanti satu saat tahu lah. Di Jepang itu sering gempa yang ini. Cuman dia karena ada sering bangunan mereka itu sudah dirancang untuk tahan gempa sampai bangunan tinggi biasanya sudah dirancang. Bagi bangunan yang puluhan lantai ya, jangan ke puluhan lantai. Di atas 2 lantai saja itu sudah harus itu ya karena itu bahaya nanti. Nah, syarat-syarat yang tepat sampai skala tertentu ya. Ini gimana membuatnya? Ini bisa kita syarat itu dari yang besar sampai yang kecil atau kecil ke yang besar. Sama dengan tadi, teman dibalik ya. Ininya ya. Kalau ini besar, ini berarti dari kecil ke besar dia kecil gitu ya. Kalau ini kecil berarti dia dari kecil ke besar ke kecil. Ya ini kecil, kalau dari kecil ke besar nanti dia besar. Kebalikannya ya. Boleh dua-duanya boleh. Tidak harus. Nanti kita dua-duanya kita coba. Yang ininya, nah contohnya ini. Kita mulai dari yang besar dulu. Ini belum kita batasi nih ya, pokok 8 ke atas nggak ada batas. Sampai 200 juga masuk, 300. Nah, nanti kita batasin hanya sampai 10. Karena tidak ada gempa di atas itu gitu ya. Nah, yang terdeteksi. Kalau di atas itu sampai 20, 30 itu udah kiamat gitu ya. Nah, sampai sekarang yang terdeteksi itu. Ini sebagian besar ya. Yang terdeteksi sampai di sini. Baru yang terjadi sejak manusia. Sejarah yang tercatat lah ya. Sekali itu ada. Ini mulai dari yang besar, Pak. Besar sama dari 8. Berarti kan 8 ke atas nggak ada batas. Kemudian yang keduanya besar sama dari 7. Besar sama dari 6. Besar sama dari 5. 4,5. Baru di bawah 4,5-nya ini yang pokoknya nggak pakai syarat lagi. Else, udah. Masuk ke sini dia. Nah, ini bisa juga kita mulai dari kecil sama dari 4,5. Kemudian baru kecil sama dari 6, kecil sama dari 7, kecil sama dari 8. Nah, bisa. Cuma nanti di ininya ke atas ya. Ini ikut kecil sama dari 4,5, ini di atas. Bukan sebagian besar bangunan ya, ini di bawahnya coba. Ini dulu ya, ini flowchart-nya. Nah, cabangnya banyak ya. Jika ini yang besar ya dulu ya.
Jika skala detailnya besar sama dari 8, berarti jika benar berarti sebagian bangunan akan hancur. Jika dia dari berarti kurang dari 8 tapi sampai 7 ya, 7 dan sampai kurang dari 8 berarti dia banyak bangunan yang akan rusak. Kemudian dari 6 sampai di kurang dari 7 banyak bangunan yang ya kalau ini roboh ya, ini rusak, sebagian ada yang roboh. Kemudian dari 4,5 sampai 6 ini bangunan yang dibuat dengan bahan yang jelek akan rusak. Nah, di bawah itu ya, tidak ada kerusakan bangunan jika kecil daripada 4,5. Ini dari yang besar ya, dari yang besar. Dari yang kecil juga bisa kita ini. Saya inikan dulu ya dari kecil ya. Yang besar dulu ya. Yang besar, nanti yang kecil dulu baru nanti kita naik. Kalau dari kecil bisa. Kalau tadi dia besar sama dari besar dari 4,5. Kemudian kerusakan yang dibangun dengan baik. Kemudian harusnya kecil dulu nih ya, pertama kecil dari 4,5 lagi buat 11,5. Ini baru besar dari 6. Ininya parah. Besar dari 7 banyak hancur. Besar dari 8 gitu. Ya. Ini sebenarnya masih ada satu else-nya untuk yang di luar itu gitu ya, yang kecil dari ini tadi. Tidak ada bangunan yang rusak else-nya. Makanya dia besar dari 4,5 berarti bisa sama ya. Tadi 4,7 di sini dengan 6,1 di sini dia. 7,5 di sini dia. 9. Gimana kalau datanya tadi umpamanya 3? Nah, di sini dia ini masih ada kurang. Ini karena dia besar ya. Salah ininya. Harusnya di sininya kecil ya. Kecil dari 4,5 tidak ada kerusakan. Ini yang salah. Yang benar saya buat. Nanti di programnya saya buat. Nah ini nanti sama seperti tadi. Karena ini apalagi cabangnya banyak ya. Nanti yang ini kita coba yang pakai do ya. Nah, jangan yang ini langsung. Ini mah harus coba berkali-kali kita. Nah, tapi tetap dijalankan dulu ya. Lihat. Nanti yang di share itu yang saya kirim ini. Nanti yang ada ininya apa namanya pengulangannya. Kalau ini tanpa pengulangan kita akan repot itu berkali-kali. Ini tetap saya coba dulu ya. Latihan 3 ya. Bisa tutup lagi ya. Sama yang tidak terulang. Jadi 3, saya coba dulu ya. Yang 3-3-nya kan. Nanti baru kita pakai sini batasnya juga belum ada ya, belum ada batas. Kemudian setiap selesai satu input dia keluar. Kemarin di batasnya 1 sampai 10 saya masukin 13 tetap masuk. Walaupun ini benar ya. Orang 10 aja udah butuh semua apalagi 13 gitu ya. Tapi keluar lagi dia kan. Nah, itu saya akan kirimkan yang kedua. Nah, kita lihat ya, yang kedua, yang ini ya tadi ya. Yang udah kita batasi. Nah, pertama kita buat dulu pengulangannya ini tadi. Supaya kita tidak perlu keluar, cabangnya banyak nih. Setiap itu keluar repot. Nah, kemudian juga ini dia. Jadi datanya ini. Kecil dari 0 tidak ada, atau besar dari 10 tidak ada. Salah di sini. Nah, ini bisa juga kita buat nanti di bawahnya. Ini kalau yang ininya ya. Kita tambahkan di sini. Nah, yang terakhirnya data salah ini bisa juga. Ini tetap as if dulu ya. As if Richter ini kan yang ini ya kecil dari 4,5 gitu ya. Baru else-nya data Anda salah. Enggak. Kita buat 2 ya. 311 sama 311A lah. Tapi saya kirim dulu nih ya. Nah, kirim dulu. Nanti lihat. Nggak perlu lagi dia if else-nya di atas. While-nya di atas. Ini saya kirim dulu ya. Latihan 3. Kamu coba nanti latihan 3-3-nya ya. Nanti baru 3-3-1-nya yang kita share. Ini dia 2 kali nih ya. Ulang sampai ulang ya. Ulang lagi kurung ya. Kurung ya.
Nanti kita akan buat bentuk yang lain. Jadi dalam pemrograman itu ya bisa macam-macam ya, dengan hasil yang nggak jauh beda, malah persis sama. Copy dulu ya, nanti saya akan membuat sementara kalian copy itu, saya juga akan copy ini dulu untuk membuat latihan 31. Kalau 32-nya udah ada soalnya ya, atau 32-nya saya ganti ya. Ganti dulu. 33 ya. 33. Baru saya buat 32. Kita buat 3 nanti ya. Bentuknya sama, cuman kita tidak menggunakan namanya while, karena dia sudah cabang kita udah banyak. Bedanya kalau tidak dengan while, kita harus memasukkan lagi data. Kalau dengan while kan langsung, oh, ini dinanya dulu, ulang lagi enggak, gitu ya. Saya akan tambahkan satu di bawah. Contoh saya balik. Kecil dari ini besar dari data. Kasih. Start. Bentar ya, saya coba dulu.
Bentar, saya ini dulu. Yang ini tadi ya, yang satu-satu itu untuk supaya kita pertama ulang ya, kemudian juga input yang salah, pokoknya di bawah 0 dan di atas 10 ya kan, inputnya, gitu ya. Salah dia, berarti datanya adalah lebih besar dari 0, tapi sampai 10 ya. Ini kan besar 10 berarti 11 ya, atau 10,1 ya. Ini kita coba jalankan. Ini masih gunakan while. Data yang salah tidak ada lagi dan dia akan mengulang. Tidak perlu kita setiap cabang yang akan diperiksa atau setiap ada pilihan yang lain, kita coba dulu yang salah ya. Dia 1 sampai 10, saya masukin 12. Ya salah ya. Saya masukin -3, ya salah. Nah, baru yang benar. Coba tadi di bawah 4,5, umpamanya 4. Berarti tidak ada kerusakan bangunan. Kemudian yang keduanya 4,5 sampai 6 ya. 5 aja saya masukin. Berarti kerusakan bangunan yang dibangun dengan buruk atau jelek bahannya ya. Kemudian di sampai 5 berarti dia di bawah 6 ya. 6 sampai 7 tadi ya. Ya dulu 6 sampai 7 umpamanya 6,7. Ini berarti banyak bangunan yang rusak parah. Lagi di atas sekarang 7 sampai 8 ya. Berarti 7,9 banyak bangunan yang hancur. Kemudian ini yang terakhirnya 8 sampai 10 ya. Buat 8,5. Ya dulu ya. Ya dulu 8,5. Jadi dia bagian bangunan hancur, di atas 8,5 juga 9 sama ya. Bangunan hancur, runtuh ya. Nah, kalau di atasnya salah lagi. Nah, kalau tidak baru kita keluar. Nah, itu dia ya. Membuat tambahannya yang salah, kita cek tidak ada data yang diproses yang salah. Jadi data 32. 311 ya. 311. Oke, nanti 312-nya sama itunya ya. Nah, coba nanti di-share ya. 32-nya sama salah. Ini yang pakai ranks kita buat. Pokoknya jika dia besar dari 0 1 sampai sini ini ya. Nah, kemudian yang di bawahnya nanti ini tidak ada ininya ya. Tidak ada while-nya. Saya buat ini 332 aja, ini 32. Aja. Kita tidak menggunakan apa namanya cuman dia harus ranks ya. Kalau tidak nanti dia ada yang salah nanti. 0 sampai besar dari 0 sampai kecil dari 4,5. Tidak ada kerusakan. Kemudian 4,5 sama ya, sampai kecil dari 6. Besar sama dari 6 sampai 7. Sama tadi. 7 besar sama dari 7 sampai 8. 8 sampai kecil dari 10. Baru di sininya salah. Ulang enggak. Nah, ini bedanya nanti dia di sini kita tidak perlu kalau salah bisa keluar kita. Kalau yang di sini tidak. Kalau salah harus tetap ngisi ya, contohnya ya. Kalau salah kita tetap ngisi dulu. Nah, ini kelemahannya, makanya ada dua, kalau cabangnya lebih dari 2, tergantung kita memilih yang mana. Apakah kalau salah kita bisa langsung keluar atau kita ngisi dulu yang benar baru keluar. Kalau ini nggak bisa kita umpamanya salah langsung keluar. Harus dia umpamanya 14, salah kan harus ngisi dulu. Nah, kalau nanti yang keduanya tidak perlu ngisi, kalau salah langsung keluar aja. Kalau mau ngisi lagi baru ya dulu. Nah, kalau ini ngisi yang benar tidak perlu ya. Nah, jadi ada masing-masing ada kelemahan dan keuntungannya. Kalau kita nggak mau lagi nih, udah nggak bisa, kita isi dulu yang benarnya. Jadi baru, ini lihat baru tidak. Tapi kalau kita pengen ngisi dulu, yang 32-nya kita terpaksa harus iya dulu. Ini tergantung mana yang mau kita ininya. Dua-duanya ada kelemahannya, ada kelebihannya. Ya ini ya 32 ya. 32 saya jelaskan. Kita tidak perlu kalau salah itu kalau bisa langsung keluar. Mana salah saya tadi.
Kita langsung keluar, tidak, langsung keluar ya. Tapi kalau untuk ngisi yang benar jawab dulu ya. Nah, kalau tadi kan enggak, langsung aja nilainya yang benar kan. Nah, ini belum saya share ya. Jadi kita pilih yang mana? Nah, itu tergantung dari keputusan kita. Dua-duanya ada benarnya, ada kelemahannya ya. Ini umpamanya 14. Kalau yang tadi kan masukin 7 gitu. Sebenarnya enggak, untuk masukin 7 kita pilih Y dulu. Tapi ini bisa kita langsung keluar. Kalau saya ingin keluar, nah tidak kan udah selesai. Kalau tadi tidak, harus isi yang benar dulu baru keluar. Kalau di sini keluarnya langsung, tidak perlu lagi isi yang benar. Tapi kalau kita ingin isi yang benar, jawab Y dulu. Nah, masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, keduanya boleh. Yang kedua ini kita tidak ada while. Tidak ada while di sini ya. Tidak ada while. Cuman, nah ini dalam penulisan programnya kita harus membuat rank. Kalau memang kita besar ini aja kecil sama aja, nanti dia ada yang datanya yang bisa double ya. Nah ini kita, pokoknya kita pastikan yang untuk tidak ada kerusakan adalah dari 0, besar dari 0 ya sampai 0, sekian ya. Kalau 0-nya nggak masuk nih, 0-nya dia salah karena tidak ada. Ini datanya 1 sampai 10. Tapi 0,9 ini masuk di sini karena di bilangan pecahan ya nih ya. Pecahan. Nanti di sini yang besar sama dari ini kan besar dari 0. Berarti kan 0,00001 besar dari 0 kan masuk. Tapi kalau kita mau ini, nah berarti dia bilang ini nggak bisa pas setengah. Ini dia. Pokoknya nggak, jangan itulah. Tapi dia mulai dari 1 pokoknya besar dari 0, di sini 0,9. Nah, baru 0,99 dia baru bisa. Namanya 0,5 pasti dia tidak. 0,9 kan berarti di atasnya 0,99 ya baru. Nah, dia aman ini kita ini. Nah, boleh mana yang kita gunakan, tapi sini agak lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, kalau yang 31 enggak. Ininya hanya kecil dari 4,5, kecil dari 6 saja ya. Kalau mulai 8 ya besar dari 8. Ya kan? Besar dari 7, besar dari 6, besar dari 5, besar dari 6, besar dari 4,5. Nah, selain itu else-nya. Di sininya sudah dicek untuk data yang salah. Yang salah sini dulu dia. Jadi dia mulai dari 1 sampai 10 baru dia masuk. Di sini tidak ada ngecek yang 10, langsung masing-masingnya. Kalau di antara ini nih 1 sampai di bawah 4,5 ini, 4,5 sampai 6 ini, 6 sampai 7, 7 sampai 8 di atas 8. Nah, ranks ya. Gunakan N. Ini. Jadi apa? Kalau OR sini hanya besar dari 9 atau kecil dari ini, itu saja. Datanya hanya 1. Namanya dia 1, besar dari 0,9 benar, kecil dari ini. Tapi kalau ini rank, banyak. M. Harus ininya benar. Besar dari, kalau OR besar dari ini aja boleh, kecil dari ini aja boleh. Gunakan M. Rank OR ini atau ini. Itu namanya datanya 0,6. Ini kan salah, tapi ininya benar. Ini tetap benar dia. Padahal 0,6 harusnya nggak masuk ya. Di sini juga umpamanya. Kecil dari 6. 1. Ini masuk juga. Padahal di sini 1 masuk sini harusnya kan. Makanya kita buat rank. Nah itu dia. Kalau nggak gunakan rank agak panjang ininya. Harus kita benar-benar kita tutup bawah dan atasnya. Kalau gunakan well, nggak perlu. Karena data yang salah sudah kita plot di sini nih. Pokoknya data selain 1 sampai 10 udah nggak masuk. Nah, di sininya. Kecil dari mama datanya 3 tadi, sini dia. Nggak mungkin masuk sini dulu. Sini dicek dulu, dicegat dulu. Udah pasti dicegat. 3 udah masuk sini dulu. Tidak akan masuk sini. Sini dia bisa nanti gabung di sini. Karena dia umpamanya kecil dari 4,5 saja. Dia bawah dan minus masuk. Dua-duanya boleh. Nah, yang ini aja ya, yang ini kan. Nah, latihan 3-2 bisa. Coba di share. Latihan 3-1 ya, 3-3-1 ya. 3-2. Nanti kalau 3-3-2-nya kamu mau nanti saya apa ya? Saya share lewat chat ya kalau mau. Latihan 3-3-2 ya. Boleh. Enggak apa-apa ya. Karena kita akan banyak, makanya pemrograman itu banyak kemungkinan. Tidak ada satu ya. 3-3-2 ini boleh kita gunakan.
Dia tidak pakai while, tapi dia range-nya harus lebih ini ya, lebih. Nah, ini yang di share nanti latihan tiga ini Set tiga ya, Pak. satu. Coba share. Sampai mengulang ya, ini sampai mengulangnya sini dulu. Ya. Yang di atas sudah benar ya, bersalah ini. Nah, dicoba semua. Pokoknya dari di bawah 4,5, di bawah 5, di bawah 6, di bawah 7 gitu ya. Ya. 8 gitu ya. 8 udah ada di atas. 7 lagi namanya. 7. Itu baru 6. 5 ya, yes dulu, baru 6. Semua cabang dicoba. Karena kita tidak perlu keluar. Yes dulu. Nah, salah. Oh, yes dulu. Yes dulu. Ya kan, kalau 6 ini berarti dianggap keluar kita. Kalau 6 dianggap kita ada keluar. Karena dia hanya Y ya. Y besar atau Y kecil. Ulang lagi. Besar lagi, ulang lagi. Jadi jawab dulu baru isi datanya. Ya, jawab dulu baru isi datanya. Jawab dulu baru isi datanya ya. Coba share lagi. Untuk semua kemungkinan sekarang ya, mulai dari yang salah, yang benar, yang salahnya berarti di bawah 1 dan di atas 10 gitu ya. Ini ada chat juga yang latihan 3-3-3-2 ya. Itu dia tanpa tanpa while, tetapi nanti kita ingin mengulang bisa keluar. Cuman kalau yang salah kita langsung keluar juga bisa. Tapi kalau ingin ulang yes dulu. Coba ini arti tadi ulang lagi, di share lagi. Lain pokoknya di bawah 4,5, kemudian 5, 6, yes dulu ya, yes dulu. 7, 8, 9, itu baru coba di atas 10 dan di bawah 1. Coba, start. Tutup dulu yang tadi ya, tadi tutup dulu ya. Kalau sudah itu tidak perlu compile and run ya, compile saja, run saja ya, di run saja tidak perlu karena ada yang kalau sudah jalan tadi ya, yang di tengah nih abu-abu, jangan yang compile and run. Compile kan harus compile dulu baru run, yang tengah itu run saja. Tapi kalau sini kan hanya compile saja, dia nggak jalan. Ya, yang tengah yang abu-abu aja kalau sudah pernah jalan dan tidak diedit. Ya. Ini ya saya tampilkan ini. Pokoknya kita sudah jalankan tadi nih. Ini kalau pertama ini ya, atau pernah diedit, kita edit datanya, nah ini dia. Harus kita compile dulu baru run. Kalau isinya hanya compile saja, hasilnya nggak ada. Tapi dia programnya sudah jadi. Kalau benar ya. Nah, di sini dia, kalau udah pernah dijalankan, compile run, ini aja. Yang kemarin tadi saya nah, dia lebih cepat. Lebih cepat. Kalau compile, dia compile dulu, baru run. Ya. Coba, share. Itu aja ya, sampai situ kita mungkin ya dengan 7. Coba dijalankan dulu ya. Yang tadi jangan lupa, sebelum saya tutup, itunya program 32-nya di copy aja ya, di chat tadi ya, di copy ya. Karena sudah saya kirimkan tadi itu. Sayang gitu ya. Ayo, kalau Kelvin sudah selesai duluan nggak apa-apa. Coba beberapa data saja ya. Tapi lebih dari 2. Makanya di atas dan bawah. Sebaiknya kok coba semua ya. Cabang itu. Karena kalau cabang lebih dari 2 itu kemungkinannya belum tentu semuanya benar ya. Makanya harus dicek. Belum tentu semuanya benar. Sudah kita benar cabang yang lain, tapi belum tentu cabang yang. Makanya harus coba. Yang lagi ya, Pak. Karena tentu. Ya, yang tadi jangan lupa di copy dulu ya. Di copy dulu yang tadi. Nah, 9, ya 11, ya 5. Ya, coba ya minus, ya dulu. Ya minus. Ya, dulu, Y dulu ya. Y minus 8. Minus. Ya, minus berapa terserah. Pokoknya dikecil dari 1. Itu nanti coba selain coba dulu data yang benar. Itu dia bisa keluar. Ya boleh nggak apa-apa. Harus tidak. Kelvin ada? Kelvin? Coba.
Oh, amico. Terakhir ya. Yang minus coba Kevin sekalian. Ini yang salah ya, kebetulan salah ya, langsung yang minus. Ya, kebetulan salah nih kan? Minus. Nah, coba yang benarnya, tapi jangan 7, selain 7 yang benar. Di antara 1 sampai 10 tapi jangan 7. Karena 7 udah tadi ya di atas. Ya, cukup. Tidak ya. Jadi kita cukup sampai di sini ya, dan yang 7 soalnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau yang pagi tadi sudah praktek robot tadi ya teman kamu ya. Cuman dia malam orang nggak ada. Tapi tugas. malam nggak ada ya Pak ya? Hah? Kalau malam nggak ada ya Pak? Itu petugasnya nggak ada. Jadi kalau kalian mau gabung boleh gitu. Tapi kalau sore nggak ada petugasnya. Selama COVID ini ya, selama COVID nggak ada tugas sore. Jadi kalau ingin nanti boleh gabung pagi. Nanti ada lagi nih yang seminarnya, cuman memang khusus untuk industri ya. Ada Januari nanti pelatihnya dari Jepang itu akan ada seminar lagi Pak. Cuman dia minta hanya anak industri. Nah, kalau kalian pengen nanti ya terpaksa pagi gitu ya. Ya. Saya dapat ininya. Karena kita orang etos sekarang elektronik itu dengan komputer itu dekat ininya ya. Robot. Ya, sampai di situ kita nanti kalau ada waktu, tapi tadi saya nggak janji, nanti saya tanyakan dulu ya. Tadi kemarin saya tanya nggak ada apa tugasnya Pak yang malam katanya kan, nggak, itu susah. Saya mau alatnya itu kan robotnya itu, kemudian labnya nggak ada petugas, nanti kita gimana kan? Nanti kalau ada waktu kalian nanti bilang aja, nanti kita adakan ininya ya. Kalau berdua kan lebih cepat ini. Soalnya teman kamu yang dua nggak jelas ini ininya. Ujian ikut, cuman kuliah nggak pernah ikut gitu ya. Coba ujiannya ada.